Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya manfaat gerakan-gerakan sholat. Nah, ini adalah video bagian keduanya supaya kalian nggak terlalu panjang nontonnya. Oke? Setelah bangun dari ruku, i'tidal, gerakan selanjutnya adalah sujud. Ibnul Qayyim pernah meriwayatkan tentang cara sujud Rasulullah SAW, yaitu beliau sujud dengan meletakkan lututnya terlebih dahulu, kemudian tangannya, kemudian keningnya, dan yang terakhir adalah hidungnya. Para sahabatnya pun tidak pernah melihat Rasulullah melakukan gerakan sujud selain gerakan tersebut. Posisi sujud yang benar adalah seperti ini teman-teman, dan posisi sujud yang tidak benar adalah seperti ini. Sujud merupakan gambaran terbesar dari penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk paling baik dalam mengungkapkan ketundukan, kehinaan, penyerahan diri, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi sujud adalah posisi di mana seorang hamba berada dengan jarak yang paling dekat dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, saat-saat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa. Sebelum seseorang sholat, mereka melaksanakan gerakan-gerakan yaitu takbiratul ihram, bersedekap, ruku, kemudian i'tidal. Itu adalah persiapan bagi sistem otot tubuh kita sebelum melaksanakan puncaknya gerakan sholat yaitu bersujud. Rasulullah SAW melarang kita ketika bersujud meletakkan sikut kita menempel di tanah. Itu mengapa teman-teman? Karena satu, itu meniru gerakan binatang. Yang kedua, tidak ada tekanan atau beban dari siku, beban tubuh itu tidak ada, sehingga tidak menambah kekuatan otot pada tangan kita. Sedangkan pada posisi sujud yang benar, tangan kita itu telapaknya menempel di tanah dan sikunya itu naik, jadi tidak menempel di tanah. Nah, posisi ini membuat lengan kita akan terbebani oleh tubuh. Pada posisi sujud yang benar, kening dan telapak tangan itu akan menjadi tumpuan tubuh kita. Nah, tangan ini akan membantu tumpuan kening sehingga ketika dalam posisi sujud yang lama, maka kening tidak mengalami kelelahan atau otot leher ini tidak mengalami kelelahan teman-teman. Ketika sujud, posisi tubuh bagian atas kita tidak terpengaruhi oleh gravitasi. Jadi, aliran darah di tubuh bagian atas kita akan dengan lancar dan baik mengaliri otak kita. Di dalam otak kita ada syaraf yang harus dialiri oleh darah. Walaupun waktunya tidak lama, hanya sebentar saja cukup, tetapi dia harus dialiri darah di waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu tertentu itu adalah waktu-waktu di mana kita sholat, teman-teman. Ketika kita bersujud, posisi lengan kita itu menahan berat tubuh kita. Maka, ketika menahan tubuh, akan diproduksi yang namanya asam laktat. Asam laktat ini termasuk salah satu jenis sisa metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan ya teman-teman, atau dibuang. Nah, dengan lancarnya peredaran darah yang ada di tubuh bagian atas, maka asam laktat ini juga akan dengan baik atau dengan cepat diambil dan dibuang teman-teman. Sujud yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama juga dapat meningkatkan ketahanan sistem otot teman-teman. Ketika seseorang sedang bersujud, maka kening dan hidungnya akan menyentuh tanah. Begitu juga kedua tangan mereka. Nah, posisi ini adalah posisi yang paling nyaman, posisi healing, posisi yang sangat tenang dan merelaksasi teman-teman. Karena aliran darah yang ada di dalam tubuhnya dipengaruhi oleh dua kekuatan, yaitu pompa darah dari jantung dan juga dari gravitasi. Dua kekuatan tersebut menjadi satu di dada dan kepala. Ketika bersujud, jantung pun tidak berhenti berdetak ya teman-teman. Jantung tetap memompa darahnya walaupun ada gravitasi bumi yang membantu kerjanya. Dengan begitu, aliran darah ke otak dan ke sel-sel tubuh itu menjadi baik dan lancar. Begitu juga mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh untuk dibuang dan diproses kembali. Bertambahnya suplai darah ke otak akan menyegarkan otak kita. Karena apa? Karena otak kita teraliri darah yang baik, yang ternutrisi, dan penuh dengan oksigen. Nah, melimpahnya suplai darah ke otak ini dapat menyembuhkan tekanan darah. Begitu juga dapat memperbaiki penglihatan. Ketika sujud, Rasulullah SAW juga melebarkan lengannya atau ketiaknya. Itu hikmahnya apa? Karena posisi ketiak ini kan lebih sering tertutup ya teman-teman. Lebih mudah berkeringat,
Jadinya sering membuat kita tidak nyaman atau juga menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah, ketika sholat ini, dengan direnggangkannya ketiak kita ketika sujud, maka akan teraliri oleh udara. Dengan seperti itu, maka akan mencegah tumbuhnya jamur yang ada di ketiak. Ketika kalian sedang sholat, ketika ada posisi sujud, kalian kan bisa merasakan ya, ketika sujud itu tubuh kita, punggung, badan tuh rasanya nyaman sekali, rasanya seperti rileks sekali. Ya, itulah hikmah teman-teman dari posisi sujud itu. Setelah kita bersujud, kita bangun dari sujud dan melakukan duduk. Duduk ini adalah duduk di antara dua sujud. Seperti apa? Seperti ini. Seorang yang sholat, ketika duduk di antara dua sujud, ia harus bertumpu pada jemari kakinya dengan menegakkan telapak kaki, lalu ia duduk di atas dua tumit kakinya. Dengan begitu, posisi punggung berada cukup dekat dengan kaki, sedangkan pandangan mata hanya tertuju pada tempat sujud. Disunahkan ketika duduk di antara dua sujud meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha dengan rileks dan tanpa beban. Posisi duduk di antara dua sujud dengan duduk di atas tumit dapat membuat sistem otot bagian belakang paha mengalami tekanan yang kuat hingga mencapai otot betis bagian dalam. Lantas, kedua sistem otot itu saling menekan satu sama lainnya. Penekanan ini dapat berfungsi pada dua hal berikut ini. Duduk di antara dua sujud dengan cara membuat tekanan yang saling bergantian pada otot paha bagian belakang dan otot betis bagian dalam. Proses itu sama saja seperti sedang mengurut dan memijat, sehingga dapat mendapatkan hasil yang sama, yaitu membersihkan sistem otot dari urat-urat darah halus yang membawa sisa-sisa proses nutrisi pada sistem otot dan jaringan saraf kaki. Yang kedua adalah dapat mencegah terjadinya varises. Hikmah dilakukannya sujud kedua dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi dada kita yang terbuka atau lebar akan menyebabkan volume paru-paru kita juga bertambah. Oleh sebab itu, oksigen yang masuk juga semakin banyak teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, ketika di sujud pertama, aliran darah itu mengaliri otak besar kita. Nah, di sujud yang kedua, sebaliknya, darah yang sudah mengaliri otak itu kembali lagi ke jantung. Yang ketiga, seperti telah kita bahas di awal bahwa sujud itu adalah sebagai bentuk penghambaan diri, penghinaan diri kita, dan sebagai wujud ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dilakukannya pengulangan sujud ini teman-teman, maka akan menambah daya tahan dan menambah kekuatan sistem otot kita. Dan yang keempat, seluruh sistem otot tubuh harus bekerja sama terlebih dahulu dengan mencurahkan tenaga yang lebih besar. Oleh karena itu, gerakan sujud yang kedua kali dapat membantu meningkatkan kemampuan gabungan sistem otot tersebut, sehingga semakin meningkat kemampuan kerja organ-organ penting tubuh kita. Duduk tasyahud. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau melakukan duduk tasyahud pertama, beliau merentangkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanan. pada duduk tasyahud kedua, Diriwayatkan bahwa beliau memajukan kaki kirinya dan duduk dengan pantatnya di atas tanah langsung sambil menegakkan telapak kaki kanannya. cara duduk tasyahud seperti ini akan memudahkan ia melakukan Gerakan bangun berdiri untuk melaksanakan rokaat yang berikutnya. Cara kedua duduk tersebut adalah membuat tekanan pada pembuluh darah betis, sehingga mencegah terjadinya penyakit varises pada kaki kita. pada duduk tasyahud akhir. Rasulullah SAW memajukan kaki kirinya sehingga ia duduk langsung di atas tanah. Dengan menegakkan telapak kaki kanan dapat mendorong tulang pinggul untuk bergerak ke arah kiri. Posisi kedua tangan diletakkan di atas paha berguna agar menjaga keseimbangan tubuh kita ketika duduk, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan nih, kenapa sih kok yang ditegakkan kaki kanan bukan yang kaki kiri? Ada yang bisa jawab? Komen di bawah ya. Jawabannya adalah Rasulullah SAW lebih mengutamakan sisi sebelah kanan terlebih dahulu dalam melakukan banyak hal. Contohnya juga ketika sholat. Gerakan terakhir ketika sholat adalah mengucapkan salam.
Cara mengerjakan salam adalah dengan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kanan dahulu? Ya, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW lebih suka mengutamakan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Manfaat dari mengucapkan salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri ini adalah dapat menambah kelenturan otot leher kita. Pada saat kepala digerakkan ke kanan, maka akan terjadi pemanjangan pada otot leher bagian kiri. Sedangkan otot leher bagian kanan akan menguat karena ia ditarik kuat. Kemudian pada saat kepala digerakkan ke kiri, maka giliran otot leher bagian kanan yang akan memanjang, sedangkan otot leher bagian kiri yang akan menguat. Mengucapkan salam dan melakukan gerakan menoleh. Dan gerakan ini menandakan bahwa sholatnya sudah selesai. Demikian teman-teman, Allah sebagai zat pelatih yang maha agung, Allah ingin memberikan pelatihan-pelatihan dari gerakan-gerakan sholat ini. Dan latihan ini diajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kembali kepada umatnya. Latihan-latihan gerakan sholat ini tidaklah diajarkan agar hambanya dapat menjadi pemenang dalam sebuah event olahraga. Bukan untuk itu ya teman-teman ya. Tetapi diajarkan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa sholat adalah tiang agama. Maka jika kamu tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat, maka kamu meruntuhkan agamamu. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya videonya ya. Jangan lupa kamu subscribe, bagi yang belum subscribe, kamu like, dan kamu klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.